Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Dan terima kasih terus gue ucapkan buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang udah dengerin podcast bola banget di aplikasi Noise tiap Jumat, yang udah nonton Jebret Media, entah stand up olahraga, DPI, dan ya pokoknya yang berkaitan dengan sport. Terima kasih, semoga lu semua dalam keadaan sehat. Dan terutama buat teman-teman yang udah gabung di grup Telegram Podcast Boba PSBB, ya selamat bergabung. Gue lupa ngasih deskripsi link buat langsung masuk ke Telegram, nanti gue kasih, oke? Dan hari ini gue akan membahas seputar siapa aja yang harus dibeli oleh Barcelona dan siapa aja sampah-sampah yang harus dibuang. Karena kabar-kabar santer setelah Alves, ada Alcantara yang kode-kode ke Xavi buat balik ke Barcelona. Ada juga 3 keinginan Barcelona buat datengin pemain-pemain bintang. Katanya pemain bintang dari Chelsea. Ada Odoi, Pulisic, sama Hakim Ziyech. Nah, gue nggak ngelihat dia pemain bintang banget, tapi emang kalau siapapun pemain bola yang kita kenal dikit aja, kalau gabung ke Barcelona sekarang akan jadi bintang. Melihat skuad Barcelona yang kayak limbah pabrik, wah sampah. Nah, ada juga kabar dari Barcelona yang menginginkan susahnya akhirnya mendapatkan Sterling. Ada juga kabar simpang siur tentang Neymar balik lagi, nanti akan gue bahas. Kira-kira siapa aja yang berpotensi gabung ke Barcelona. Ada juga Adeyemi, pemain Leipzig apa Salzburg ya, gue lupa. Pokoknya dia udah ngoleksi lumayan cukup banyak gol untuk Liga Domestik. Adeyemi dan klub dari Adeyemi tersebut udah kayak rela gitu ngelepasin ke Barcelona. Gokil. Oke, satu-satu dulu dari Dani Alves. Kemarin gue ngelihat gajinya Alves berapa ya, gue lupa ya, 1 euro apa ya. Kecil banget gitu, kayak kenapa jadi kayak kerja Rodi Dani Alves. Dan omongan yang paling masuk akal menurut gua, ya udah, menurut gua tuh yang gua omongin adalah Alves ini memang bukan buat najemin lini secara praktis buat ngangkat Barcelona, enggak, tapi dia secara mental, secara moral lebih dari dalam Barcelonanya. Pelan-pelan sama Alves mungkin bisa lah dibikin jadi cair, dibikin jadi tenang, mentalnya diangkat, moralnya diangkat, itu bisa. Karena yang gue bilang kemarin, Alves salah satu atlet yang luar biasa, karena dia atlet sepak bola Brazil tapi masih main sampai umur 38. Terlepas dari atlet-atlet bola Brazil lainnya yang kena, ya entah kena hura-hura gara-gara kesuksesan, entah hura-hura gara-gara klub malam, atau gaya hidup yang nggak terlalu bagus, Alves masih cukup bertahan. Dan kayaknya memang Alves ini berpotensi buat menjadi develop lah, minimal. Kalau nggak bisa menangin Barcelona, jadi develop buat pemain-pemain. Oke, nah, yang dibutuhin Barcelona menurut gua adalah pemain yang punya speed, yang berani nusuk ke jantung pertahanan lawan, yang berani lakukan spekulasi tendangan dari jauh, yang berani ngambil keputusan buat duel sama back lawan, counter attack, duel back lawan, terus digolin. Nah, itu ada gue lihat di Adeyemi mungkin. Ya, gue nggak pernah memang ngeliat Adeyemi main, tapi kayak ngeliat dia ada di timnas, dia ngeliat jumlah golnya, berarti dia pemain yang bisa ngegolin. Jadi oke lah, kira-kira nih Adeyemi rekrut aja lah, karena Barcelona juga nggak punya dana yang cukup banyak, bisa dibilang malah minim buat datengin pemain. Adeyemi oke, masuk. Dan Alcantara nih lucu menurut gue. Gue nggak ngelihat ada kebutuhan yang datengin Alcantara gitu, yang diperlukan oleh Barcelona. Kayak mau apa? Kemarin gue nge-tweet di Twitter, gue bilang, aduh Alcantara jangan balik lagi deh, gitu kan. Makin banyak orang yang kagak bisa lari di Barcelona, nambah-nambahin sampah doang. Terus ada beberapa fans Liverpool yang komen, semoga Alcantara balik ke Barcelona, Pip, biar pemain-pemain di Liverpool nggak ada yang alergi lari. Nah, berarti kan males. Coba lu kasih data ke gue, berapa kali apakah Alcantara di Liverpool melakukan assist? Apakah Alcantara di Liverpool melakukan pre-assist?
Apakah Alcantara sering melakukan shoot on target, shoot spekulasi dari luar kotak penalti? Apakah Alcantara di Liverpool sprint? Alcantara kalah di tengah, kalah karisma sama Henderson, kadang kalah sama Keita. Bahkan Chamberlain yang main di wingback yang main di sayap luar suka masuk ke wilayah tengah, ketutup Alcantara. Jadi menurut gua ini Alcantara kayak nyari perahu aja gara-gara kalah saing di Liverpool. Ya, akhirnya mau ke Barcelona, ngelihat pemain Barcelona udah jelek semua. Gua nggak pengen ada Alcantara di mana? Di Barcelona. Gua nggak ada karena buat apa? Ngebantu apa? Buat passing-passing, semua pemain Barcelona hobinya passing. Menciptakan golnya malah nggak tahu. Malah lebih mungkin Barcelona mikir yang sekarang tuh lebih banyak passing menang kali. Enggak, golin yang penting sekarang, oke? Alcantara nggak butuh gua. Lo main juga nggak mau lari. Gue jangan bikin tambah sebel lagi. Udah cukup gelandang-gelandang Barcelona, Ricky Puig, Busquets, pemain-pemain yang anti lari ya. Kalau lari pada mati kali. Jadi mungkin gue nggak suka pemain yang kayak gitu. Nah, ada Hakim Ziyech, Odoi, sama Pulisic. Tiga-tiganya seneng gue. Ziyech mainnya cakep. Pulisic biarpun badan nggak terlalu gede tapi ngotot. Ya Odoi ya biarpun standar tapi kayaknya ngotot mah bisa lah minimal gitu. Tapi masalahnya kan nggak bakal dapat Barcelona kalau misalkan dengan uang yang sekarang. Paling jalan satu-satunya adalah loan. Jalan satu-satunya adalah dipinjamkan. Nah, dipinjamkan nih semusim 2 musim, terus ada kasih klausul apa kalau Barcelona udah bangkit lagi. Jadi antara mereka bertiga, ya udah siapapun yang masuk Barcelona gue dukung. Nah, tapi syaratnya adalah ya udah Barcelona minimal sampai kuarter final lah. 16 besar biar dapat bonus, biar tahun depan itu bisa dapat kontrak buat mereka bertiga, salah satu ada yang masuk. Nah, Pulisic buat main di sayap. Ziyech juga biar ada pemain Barcelona yang bisa gocek, nggak cuma passing. Odoi ya kalau mau enggak juga nggak apa-apa sih kalau Odoi. Nah, selanjutnya ada Sterling. Sterling ini kayaknya sih lampu merah gitu buat Sterling. Walaupun Sterling ya lagi ada Grealish di situ, lagi ada ya pemain-pemain yang bikin Sterling nggak kepake. Guardiola juga ngasih gitu, tapi kayaknya nggak bisa juga kalau dibeli. City kayaknya tuh pengennya Sterling dibeli gitu, bukan dipinjem. Kalau dipinjem atau tuker ya nggak juga. Lu tuker De Jong di sono. Lu mau sama siapa? De Jong sama Bernardo saingannya, nggak bakal main De Jong di City. Sama De Bruyne nggak main, sama Rodri nggak main De Jong. Jadi salah satunya makanya City masuk akal, lu beli aja nih gua pemain gitu. Jadi Sterling kita pupuskan aja lah harapan kita buat Sterling. Padahal gue sih pengen lini belakang ya. Cuma lini belakang belum ada kabar-kabar terbaru seputar siapa aja yang mau dibeli sama Barcelona. Ya baru itu pemain aja lah. Baru Dani Alves mungkin fullback yang pasti larinya bakal lebih kencang dari pemain Barcelona yang sekarang walaupun udah 38. Dah, sekarang adalah ya berarti kesimpulannya ada beberapa pemain yang udah diincar Barcelona yang udah lampu hijau tuh. Ada Yemi, dia penyerang dan cukup bagus rekornya di Liga di Salzburg apa Leipzig sih gue lupa. Ada Yemi pokoknya, ada Yemi. 3 pemain Chelsea. Mungkin salah satu dapat nggak apa-apa, dipinjem nggak apa-apa kalau mau. Sterling lepas dan udah kayaknya segitu dulu sih kayaknya Barcelona lagi butuh. Gua nih ya, lu dengerin omongan gua sekarang di Barcelona pengennya atau lebih mau ada pemain Barcelona yang gua nggak tahu siapa namanya, tapi dia bisa lari, tapi dia mau bisa gocek lawan dan dia bisa berani shooting, dia berani ngegolin. Maupun siapapun namanya, yang penting itu pemain punya karakter itu. Ketimbang pemain yang udah ada namanya, pemain senior atau ya pemain yang di levelnya di top level tapi nggak mau lari. Gue nggak mau. Cuma passing-passing doang, bakal lama lagi Barcelona ngebangunnya. Jadi gue yakin Xavi pinter lah, ya kan. Alcantara belum. Nah, sekarang siapa aja yang akan dijual sama Barcelona? Pertanyaannya kan gitu. Nah, masalahnya ya kalau gue pengen dijual banyak ya. Gue pengen Barcelona jual Ricky Puig. Jual, nggak jelas pemain tuh. Karena Gavi udah
Gue gila semalam main lawan Serbia. Lawan apa? Swedia, gila. Gavi main. Puk dijual. Luke De Jong nggak kepake, jual. Siapa lagi? Lenglet jangan. Pique janganlah, nggak apa-apa. Dia gajinya juga nggak terlalu ngotot mau dinaikin buat sampai tua di situ, nggak apa-apa. Tapi jangan dimainin juga. Berarti ada Ricky Puk, Luke De Jong, Sergio Roberto jual, Coutinho jual, Dembele tahan dulu karena nanti akan gue kasih tahu ada klausul lucu dari Dembele kontrak. Coutinho jual. Ya udah segitu aja dulu yang dijual pemain. Nah, masalahnya Barcelona punya kesulitan buat menjual Coutinho, si Lenglet dan Luke De Jong. Nah, ini adalah apa ya? Dampak dari merekanya sendiri pertama, dan dampak dari Koeman yang gak ngasih waktu buat bermain gitu. Lenglet terutama, Lenglet tuh kesian gitu. Makanya gue saranin, kemarin gue udah bilang, jual Coutinho tuh di OLX gitu. Kalau nggak di marketplace aja. Di Facebook kayak jual beli orang misalkan gitu kan. Dijual pemain bola, kalau nggak gitu di marketplace ya. Dijual pemain bola, spesifikasi goblok. Kelebihannya nggak ada, kekurangan semua. Gitu kan. Kelemahan, nyusahin tim, nyedot. Gitu aja dijual. Paling laku kali lu ada mau di 13.000 kali ada yang beli. Kemahalan 13.000, 3.000 ada yang beli tuh Coutinho, mungkin 3.500 ada yang beli. Susah. Nah, ini gue nggak tahu nih. Karena Barcelona datengin Coutinho tuh hitungannya udah rugi banget. Mungkin gue bisa bilang Coutinho adalah pembelian terburuk Barcelona sepanjang sepanjang masa Barcelona. Pembelian terburuk sepanjang masa di Barcelona gitu. Kenapa? Lu pernah beli Song nggak terlalu mahal walaupun flop. Malcolm nggak terlalu mahal walaupun flop. Siapa sih yang flop di di Barcelona? Kevin Prince Boateng, ya udah dia kan cuma kayak mau nyelamatin karirnya doang, nggak terlalu mahal. Braithwaite nggak terlalu mahal dan gajinya juga santai. Coutinho si anjing ini yang bener-bener rugi gitu kan, bener-bener rugi. Jadi ya anggap aja lu kayak beli mobil mahal gitu, tapi mobilnya rusak, kagak bisa dipakai. Sementara setiap bulan lu harus bersihin tuh mobil pakai biaya dengan kayak ibaratnya gaji gitu, gimana nggak gedek gitu kan. Bingung Coutinho mau diapain, bingung Coutinho disuruh jadi ball boy aja kali biar berguna Coutinho kalau enggak disuruh ini ngeledekin musuh gitu. Jadi kalau misalkan kan dia nggak guna main, pasti nggak bisa berkontribusi. Mau tim lagi ketinggalan nggak bisa bales, tim lagi sering nggak bisa ngegolin, tim lagi menang nggak bisa nambah skor, nggak berfungsi. Fungsinya Coutinho gitu aja. Kalau lagi musuh main misalkan lawan Cadiz, nah, Coutinho di samping benchnya Cadiz, tempat bangku cadangan gini-gini aja. Gitu-gitu aja tuh biar kayak orang gila. Jadi si Coutinho apaan nih gitu, minimal ngerusak mental musuh lah gitu kan, daripada ngerusak mental Barcelona, goblok. Nah, sekarang ada klausul lucu dari Dembele karena Dembele belum perpanjang kontrak kabarnya. Nah, kontraknya adalah Dembele akan digaji full apabila dia bisa bermain dan bermain sesuai kebutuhan Barcelona. Maksudnya ya kalau lagi lancar, nggak ada penyakit apapun, bisa main, akan digaji full. Tapi kalau cedera 3 bulan, cedera 4 bulan, nah gajinya nggak dikasih full, cuma beberapa lah gitu. Gua nggak tahu kayak gimana, tapi gua setuju aja sih sama kayak gitu. Terlalu banyak duit yang dikeluarin Barcelona buat seorang Dembele ya. Ya kalau lu emang mikir ya itu mah kesalahan perusahaan, kenapa berani gaji Dembele tinggi-tinggi? Iya gitu kan. Tapi ya udah nih, lebih dari perusahaan. Barcelona lebih dari klub kan lu bilang, mes kayak un klub. Gue setuju aja sama klausul kayak gitu. Karena yang tadi gue bilang, kalau lu beli mobil mahal-mahal, mobilnya buat lu pakai setiap hari beroperasi kemana-mana, tapi mobilnya mati. Dan tiap bulan lu harus ganti oli, lu harus ya nyiram pakai duit buat perawatan, yang gue bilang tadi istilahnya gaji, tapi tetap mati, nggak bisa jalan. Kan kesel. Emang kita kita disalahin. Kayak siapa suruh lu beli mobil itu? Yakin kita nggak tahu nih apes hitungannya.
Gue untuk di saat itu memang ada dua pihak, ada yang dukung Dembele, ada yang dukung Barcelona. Gue dukung Barcelona lah, siapa anjing Dembele, belum ngasih apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Ada beberapa pemain yang akan dibeli Barcelona atau dipinjamkan, ada juga yang harus dijual sama Barcelona. Ada juga yang dijual tapi susah. Nah, diantaranya ada tadi si Adeyemi, Ziyech, Pulisic, Odoi, Sterling gak mungkin. Nah, kira-kira baru 4 pemain yang akan dibeli Barcelona. Yang mau dikeluarin, Coutinho, Lenglet, Sergio Roberto, Luuk de Jong, Ricky Puig, mudah-mudahan keluar. Itu mau sih harapan gue, bukan fakta dan data. Nah, itu dia. Dan klausul aneh dari Dembele. Nah, target yang harus dicapai Barcelona ya udah lolos Liga Champion sampai quarter final biar dapat bonus buat bisa ngebeli atau ngelunasin utang-utang kalau misalkan ada klausul-klausul. Gitu aja. Nah, sampai ketemu lagi di Pakar Bola Mengomentari Sepak Bola dengan Kesotawan.